Yeay, sudah hadir. Halo Pak Kunardi, Pak Kun. Apa kabar? Halo, baik, baik. Hujan lagi hari ini. Ini seperti kemarin, hujan lagi ya. Kayaknya ini berapa hari ini hujan terus. Ya, Iya, ya hujan-hujan. gimana, gimana? Ya, tapi IHSG kayaknya bagus nih hari ini nih ya. IHSG hari ini agak ini tuh, Bang. Agak turun ya. Kena hujan. Hujan. Iya, iya, iya. Ya, gimana nih? Kita mau ngobrol apa hari ini? Hari ini kita ngobrolin investing. Kalau kita bicara invest kan ada yang bilang nggak perlu pakai timing gitu ya. Jadi kalau kita bicara invest, perlu pakai timing nggak sih untuk beli dan jualnya? Nah itu topik kita nih hari ini nih. Nah, Hmm. malam hari ini kita mau bicara soal invest dan timing. Perlu nggak ya? Karena mungkin sekedar pengetahuan banyak mereka yang di luar ya atau mereka yang dulu sangat percaya dengan apa value investing yang beli lupakan ya Hmm. bisa untuk 10 tahun, 15 tahun, untuk pensiun dan sebagainya. Nah, ternyata pengalaman kita ya mungkin Bro Ferdi juga nanti bisa cerita tidak seperti itu. Ada banyak saham yang saham-saham bagus yang kalau kita beli dan lupakan itu ternyata setelah 10 tahun, 20 tahun, itu 30 tahun bahkan kemarin ada dapat kasus itu dia bisa kembali ke harga semula ya. Padahal dia udah naik tinggi, udah naik lumayan, dia turun lagi ya. Ada beberapa contoh. Yang terakhir yang kita ketemu adalah BBNI ya. Terus kalau kemarin sayang rekamannya nggak gara-gara sinyal rekamannya nggak bisa di-upload Iya, ya. nggak kerekam Itu kemarin. adalah ya kemarin kita bicara soal EPF ya. Nah, mungkin sekarang bisa cerita PPF. soal Unilever nih, Bro. Unilever ya. Ya Unilever kan secara fundamental perusahaan bagus ya. Hmm. Produknya disukai oleh masyarakat ya. Siapa yang nggak pakai sabun? Sabun Lux ya, kecap Bango ya. Banyak produknya Unilever tuh ratusan ya, ada ratusan dan perusahaan bagus. Tapi dia sudah naik. Orang bahkan dulu bilang ya, kalau mau beli dan lupakan itu beli Unilever. Anda bisa beli dan lupakan karena dia pasti akan terus ya karena perusahaan bagus sudah ratusan tahun, produknya sangat banyak, sangat bervariasi, kebutuhan masyarakat, apalagi ekonomi masyarakat juga bertumbuh ya dan penduduk Indonesia juga bertambah ya. Sekarang penduduk Indonesia sudah di atas 275 mungkin ya, 270-an ya. Kita sudah mendekati hampir Hmm. 300 juta penduduk ya. Nah, ini tentunya satu pangsa pasar yang besar, bertumbuh dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, mengapa saham sebagus Unilever nah bisa turun? Nah, mungkin Bro Ferdi nih yang sebagai ahli analis kita nih ya bisa bantu kita di ini bisa bisa kasih beberapa tips nih Bro. Silakan Bro. Bisa, bisa, bisa. Tapi balik lagi kan topik kita kan tadi kan timing ya, soal timing ya. Berarti kan Betul, betul. timing kalau kalau di kita ngobrol di awalnya berarti timing beli, timing jual itu ada waktunya ya, bukan untuk investing ya. Kalau kita sebagai Ya, investor nggak bisa beli dan lupakan gitu. Salah satu case betul. yang kita angkat ini Unilever nih ya. Ya. Ya, jadi Unilever udah turun banget ya. Kemarin sempat tinggi-tingginya di angka berapa? 7.000, 8.000. 8 ribuan ya, seingatnya kita Ya. 8 ribuan. Terus sekarang udah setengah harga di 4 ribuan. Iya. Itu sampai ada beberapa yang bilang bahwa itu kalau Unilever turun sampai 5.000, 6.000, wah saya borong deh ya. Saya jual rumah, jual apa borong ya. Ternyata Nah, oke, di pasar turun saham itu lagi. ya itu probabilitas ya. Ya gimana Bu? Jadi Lanjut. ini orang itu tetap borong ya. Oke, jadi kalau kita bicara saham ya, terutama Unilever yang kita bilang secara fundamental perusahaannya bagus gitu ya, secara fundamental perusahaannya bagus. Tapi kalau kita bicara balik lagi ke timing, saat ini saham eh, Unilever itu mengalami downtrend ya, trennya turun, turun terus. Nah, yang perlu kita pahamin adalah ketika kita membeli saham secara fundamental juga kita perlu kenali siklus dari industrinya gitu ya, siklus dari industrinya. Ya, karakteristik dari industrinya. Nah, industri-industri kayak consumer goods, kayak Unilever itu kan dimasukin oleh biasanya perusahaan-perusahaan besar gitu ya, yang pengen uang uang mereka
bisa diinvestasikan dan bisa mengalami kenaikan secara stabil gitu ya. Jadi pelan Ya. nggak apa-apa, tapi konsisten naik gitu, secara konsisten naik. Nah, tapi ternyata ketika kemarin krisis, semua orang, semua institusi, semua perusahaan, semua narik duit, narik cash. Jadi Ya. baik perusahaan itu fundamentalnya bagus ataupun nggak bagus, harganya pasti turun. Harganya pasti turun. Kenapa? Karena orang narik cash, ya kan? Kalau orang narik cash artinya kan sahamnya dijual, ya sahamnya Betul. dijual. Nah kalau sahamnya dijual, ya orang makin jual, makin jual, makin jual di bawah. Nah harganya makin turun, gitu. Itu pertama. Nah kedua adalah ketika ekonomi sudah mulai membaik nih, ekonomi sudah membaik, ya Unilever termasuk yang terkena dampak penjualan, karena kan dia kan barang-barang consumer goods kan, ya barang-barang Betul. consumer goods. Nah, orang-orang mau belanja apa shampoo, sabun, segala macam, ya kan? Karena pandemi nggak bisa keluar rumah, mereka belanjanya juga ya nyicil gitu lah, sedikit-sedikit. Ya, mereka yang mungkin pekerjaannya lagi nggak stabil, mereka mengurangi pengeluaran gitu. Jadi mengurangi juga sedikit-sedikit. Nah, itu kan juga kena juga ke apa ke penjualannya mereka gitu ya, kena juga penjualan mereka, tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan gitu ya, sebenarnya nggak terlalu signifikan. Yang menjadi signifikan adalah pricing dari harga saham itu sendiri, siklus harga saham itu sendiri, yang dimana orang ketika sudah punya uang, ya orang sudah mulai investasi kembali, sudah mulai masuk ke market lagi, mereka masuk ke sektor lain yang lebih Ya. menarik, ya sektor lain Ya. yang lebih hot. Nah pada saat itu di awal-awal mereka masuk ke sektor apa, finansial, ya finansial Ya. teknologi, Ya. bank-bank Perbankan digital. digital. Nah, itu yang lagi hot gitu ya. Terutama juga waktu itu juga mining ya, mining juga lagi hot gitu kan. Jadi Ya. orang-orang yang mulai masuk ke bursa mengalihkan uangnya ke sektor lain gitu. Jadi sektor lain bertumbuh. Nah, sementara yang Unilever ini orang belum masuk lagi. Jadi harganya ya masih di situ-situ aja. Karena belum banyak yang beli kembali gitu. Nah, jadi kalau kita bilang walaupun perusahaannya fundamental bagus, tapi secara gambaran besar ya, secara gambaran besar, orang naruh duitnya ada di mana? Ya, itu menjadi hal yang penting tuh. Makanya menurut saya, maksud saya, itu bagus juga kita masukin dalam faktor timing. Timing saat ini, sektor mana yang lagi hot, sektor mana yang lagi seksi. Jadi Ya. secara singkatnya itu, walaupun analisanya sebenarnya panjang sih, ya Ya. kita analisa bahan bakunya, CPO-nya, segala macam juga kita analisa kemarin. Tapi secara singkatnya itu yang paling berpengaruh sebenarnya. Karena flow uang larinya ke sektor mana gitu. Ya. Bicara soal CPO, wah ini sekarang apa harga CPO lagi tinggi ya, banyak ibu-ibu yang menjerit karena harga minyak lagi naik tinggi ya. Katanya sekarang gorengan juga mau dinaikin ya, apa bukan saham gorengan tapi gorengan pisang goreng, tempe goreng, gitu. Apa yang dijual gorengan, tukang gorengan ya, itu lagi mau naik ya, biasanya 1.000 jadi Tukang 2.000. Karena harga tukang gorengan mau tadi naik kan juga harga. iya harga minyak melambung, bisa naiknya 100%. Nah, jadi Hmm. ini juga mempengaruhi dan pasti ya sabun itu kan juga pakai pakai CPO ya, pakai minyak Pakai ini ya. CPO. Betul. Ya, jadi CPO itu ini bahan baku utama untuk Unilever itu. ya bahan baku utama buat Unilever ya. Ya, memang ya. Nah, buat teman-teman nih ya, kalau nanti kita ngobrol-ngobrol santai. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, silakan nanti ditanyakan. Dan mungkin juga eh, kalau ada usulan tema ya, kita planning kita setiap hari kita mau ada live seperti ini, ada Hmm. saya, ada Pak Ferdi, juga ada Bro Johan. Hari ini Bro Johan minta izin dulu nih ya, karena sedang mempersiapkan kantor wah, yang lebih baik lagi buat HBC supaya kita bisa melayani Anda dengan lebih baik. Nah, nanti Hmm. mungkin juga ada kalau ada usulan tema untuk kita bahas ya, welcome ya supaya ya kita ada variasi-variasi tema sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari IG Live ini ya. Oke Ya, bro, ya. mungkin ada tambahan ya, timing seperti apa yang cocok untuk kita mulai investasi atau untuk terus-menerus investasi. Gimana bro? Oke, kalau kita bicara timing untuk masuk ya, timing untuk masuk yang paling pas itu pada saat krisis, sudah jelas itu. Kenapa? Ya, Karena nomor satu ya itu ya. perusahaan-perusahaan, iya, perusahaan-perusahaan fundamental bagus, jadi harganya turun bukan karena kinerja mereka memburuk luar biasa, tapi memburuknya ya masih masuk akal lah. Tapi mereka harga sahamnya jatuh karena orang-orang narik duit, nggak peduli fundamentalnya kayak gimana, mereka narik duit, ya narik Ya. cash gitu ya, mereka jual. Jadi di saat Karena itulah banyak khawatir ya. sale.
Ya, Karena apalagi khawatir. petir ya. Betul, betul. Uh-uh. Ya. Kalau khawatir kan kita simpan cash, pegang cash gitu kan. Nah, cash is the king ya. Mm-mm. So timing Nah, yang paling bagus in crisis. Wah. ya, betul. Nah, bicara soal krisis nih, sebenarnya kita masih dalam kondisi krisis ya, meskipun kelihatannya Hmm. udah di ujung, tapi belum ya. Nah, teman-teman nih kalau bicara soal krisis kan sebenarnya kita bisa lihat clear ya. Ini pelajaran yang menurut saya sangat berharga, Bapak Ibu. Pelajaran yang sangat berharga adalah di HBC kita ngajarin invest when there is crisis. Itu aturan kita yang nomor 2 sebenarnya ya. Tahun lalu, tahun 2002, dua tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ketika virus corona masuk ke Indonesia ya, waktu itu IHSG awalnya sebelum corona masuk ke Indonesia, IHSG itu dari 6.200, 6.300 itu turun sampai di bawah 4.000 ya, Hmm. turunnya hampir 50% ya. Ya. Dan itu tidak melihat perusahaan apapun yang fundamental bagus, yang jelek, hampir semua turun. Orang semua panik, orang semua jualan. Dan sebagian besar ya orang jual, dan sebenarnya sebagian besar perusahaan-perusahaan yang bagus, yang layak investasi juga turunnya gila-gilaan ya. Kalau saya Hmm. perhatiin misalnya contoh BCA, BRI itu turun sampai setengah harga ya. Itu sebenarnya kalau Anda beli pada saat itu, wah itu cuan gede ya di akhir tahun 2020 itu dari bulan Oktober, November, Desember hingga Januari, wah naiknya gila-gilaan ya sampai hampir mencapai 6.500 kalau saya nggak salah IHSG-nya. Jadi Ya. itu kenaikan yang signifikan, 100%. Ya Anda bayangkan kalau memang IHSG kalau turun 6.200 ke 3.000-an, itu kan turunnya 50%. Tapi kalau Hmm. Anda beli pada saat IHSG 3.000-an, dia naik ke 6.000-an, 3.000 ke 6.000 kan naiknya 100%. Betul ya bro ya? Betul. Ya. Betul, naiknya Nah, 100%. Makanya itu cuannya udah luar biasa tuh. iya, cuan 100% di tengah krisis. Wah, cari duit dari mana? Orang kehilangan duit, tapi apa kita justru bisa dapat untung. Ya, Ya. ini ada pertanyaan nih. Siapa tuh? Saya nggak terlalu baca, Bu. Eh, Niana V, apabila timing yang paling bagus saat krisis, apakah saat ini? Karena saat ini saham blue chip masih banyak yang merah. Saya hold menunggu akhir Desember naik, malah turun terus. Nah, Nah, gimana tuh, Bro? ya, jadi sekarang in time of crisis betul. Ini saat yang bagus untuk kita masuk ya. Banyak saham-saham yang lagi terdiskon lah, lagi terdiskon. Ya, Tapi tentunya ketika kita bicara IHSG, IHSG kan kumpulan keseluruhan. Jadi di dalam ya, kumpulan keseluruhan itu pasti kan di dalamnya ada banyak pilihan saham. Jadi kita harus pilih. Pertama pilih sektor, ya pilih sektor. Kedua juga pilih perusahaan-perusahaannya gitu. Karena di setiap sektor, misal kita bilang perbankan ya, perbankan. Saat ini kalau kita masuk perbankan, perbankan sudah naik, sudah naik luar biasa saat betul. ini. Nah, walaupun secara sektor naik luar biasa, kayak misalnya kayak bank-bank Arto, bank-bank digital itu kan naik luar biasa tuh. Kayak Betul. BBHI, wow kemarin sempat Halo, nyentuh Bang. angka 8.000 kalau nggak salah. Ya, Halo tuh. Alobank ya. Ya, Saya walaupun hari ini turun lagi ke 6.800 apa kok nggak salah tadi ya. Nah, tapi kan ya, dari sekian banyak itu tetap ada pilihan bank-bank yang harganya masih termasuk murah. Jadi kita harus memilih ya, tetap harus memilih gitu. betul, betul. Ya, nah mungkin juga untuk teman-teman ya satu hal yang harus Anda perhatikan juga selain daripada IHSG terus kemudian dari apa emiten-emitennya. Nah, sebenarnya terjadi perubahan di dalam Bursa Efek Indonesia ya. Sebelumnya ya, saya cerita sedikit supaya Anda punya gambaran secara umum ya. Eh, Dulu sebelum tahun 2015 ya, itu IHSG Indonesia practically itu dikuasai oleh asing ya, makanya banyak Hmm. orang bilang oh kalau asing beli kita ikut beli, kalau asing jual ikut jual. Nah itu di tahun 2000, sebelum 2015 ke bawah ya 2014 2013 itu benar ya, karena tercatat 70 hingga 80% mereka yang investasi saham di Indonesia itu sebagian besar adalah asing. Jadi asing menguasai 70 hingga 80% ya. Makanya jangan heran ketika asing jual, wah IHSG turun. Asing beli, IHSG naik. Nah, kemudian pemerintah mulai meluncurkan program Yuk Nabung Saham, tepatnya di
November 2015. Nah, makanya dari itu HBC itu lahir Desember 2015 ya. Sebenarnya kita untuk menanggapi ajakan pemerintah untuk mengajarkan ya, mengajak masyarakat untuk yuk nabung saham. Nah, Bapak Ibu sejak 2016 ya, tepatnya kan starting di November 2015. Nah, kemudian itu banyak investor-investor lokal ya, investor-investor lokal yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Nah, yang luar biasa ketika saya sempat interview Direktur Bursa Efek pada saat itu, Pak Niki Hogan, itu porsi dari asing dan lokal itu sudah berkisar 55% asing, 45% lokal. Jadi lokal sudah mulai banyak, ya, lokal sudah mulai banyak. Nah, ketika krisis terjadi tahun 2020, kalau Anda ingat kenapa di bulan Oktober, November, Desember hingga Januari naik IHSG naik tinggi, itu dikarenakan banyak orang Indonesia, terutama milenial. Nah, ini yang luar biasa. Banyak milenial yang mulai masuk ke pasar modal, ya. Sampai hari ini itu jumlah kenaikan investor lokal itu loncatannya luar biasa ya. Anda bayangkan, saya dulu masih ingat ketika kita start HBC dari Desember 2015 itu investor lokal itu baru 200-an ribu. 200-an ribu ya, SID ya, single identity ini. Nah, sekarang Desember kemarin OJK melaporkan dalam hal ini bursa itu investor lokal itu sudah mencapai angka 3,5 juta. Itu 10 kali lipat lebih loh. Ya, 3,5 juta dari 200-an ribu hingga 3,5 juta. Itu lonjakannya luar biasa. Dan yang luar biasa, sebagian besar itu adalah milenial. Nah, ini sebenarnya kabar menggembirakan karena banyak sekali milenial yang masuk. Tetapi ini juga mempengaruhi IHSG, Bapak Ibu. Ya, pengaruhnya apa? Nah, pertama, milenial itu kan dananya terbatas ya. Kan milenial ya duitnya pas-pasan lah ya. Jarang ada milenial yang modalnya MM-an ya, apalagi T, pasti jarang ya Anda bisa ini. Biasanya modalnya jutaan ya. Biasanya belinya 1-2 lot ya. Tapi jumlahnya banyak ya, kayak semut, jumlahnya banyak. Sehingga yang sering kali Anda perhatikan kalau Anda lihat sekarang, IHSG itu rata-rata begini atau saham itu rata-rata begini. Itu dia naik sebentar. Begitu dia naik 2%, 3%, 5%, itu langsung turun. Kenapa? Karena milenial itu banyakkan mereka scalping, ya, mainnya swing. Jadi mereka main pendek-pendek. Yang penting untung 2-3% jual. Untung 2-3% jual. Sehingga dia baru naik sedikit, turun lagi. Nah, ini karakteristik IHSG atau saham yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, biasanya kalau dana asing, ya kan, kalau dana asing dia duitnya dolar. Sehingga kalau dia masuk, ya duitnya gede. Ya biasanya miliaran, bisa sampai angkanya triliunan. Sehingga kalau naik, boom, wah naik tinggi luar biasa. Ya. Tetapi ketika pengaruh lokal, apalagi pengaruh milenial, ya mereka naik 2-3% jual. Sehingga dia seringkali Anda lihat dia naik sebentar turun lagi, naik sebentar turun lagi. Ya, bukan hanya karena itu saham gorengan, tetapi juga pengaruh karena pengaruh milenial yang bagi mereka untung 2-3% itu sudah cukup. Ya, sehingga seringkali ya kenapa saham-saham yang kita lihat, oh ini bagus nih untuk jangka panjang, dia naiknya tidak cukup kuat, turun lagi, naik tidak cukup kuat, turun lagi. Kita bisa lihat ya, misalnya contoh di bulan Oktober November tahun lalu ya, sebenarnya punya isu yang sangat menarik Oktober November tahun lalu, yaitu obat corona ya, obat corona katanya sudah ditemukan ya, sedang proses tahap akhir ya. Kalau kita ingat tahun lalu di 2020 itu kan karena vaksin sudah ditemukan ya. Nah, maka dari itu Oktober November itu kenaikan IHSG luar biasa. Nah, tahun 2021 Oktober November juga ada kabar yang menggembirakan, yaitu obat vaksin mulai ditemukan ya. Tapi di bulan di bulan Desember tiba-tiba muncul Omikron. Akhirnya harusnya di bulan Desember seperti tadi pertanyaan tadi, harusnya di Desember biasanya ada window dressing ya, IHSG pada naik. Sekarang orang-orang khawatir kalau Omikron ini lebih membahayakan daripada Delta. Ingat ya, varian Delta di bulan Juli
tahun lalu itu sangat menghebohkan ya, karena penyebarannya lebih berbahaya, lebih menyebar lebih cepat ya dan sebagainya, sehingga orang khawatir ya, apalagi di bulan Desember akhir tahun orang mau liburan, udah stuck 2 tahun dan sebagainya, sehingga khawatir ini bisa terjadi gelombang baru. Jadi orang takut, sehingga bulan Desember kemarin banyak saham tidak naik ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana ada window dressing. Nah, jadi ini menurut saya beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan ketika Anda investasi atau Anda trading di pasar modal. Terjadi perubahan, ya ini analisa saya ya, bisa salah. Tapi ini yang saya perhatikan selama 1 tahun terakhir ini, terjadi perubahan di pasar modal kita. Jadi dana asing belum banyak masuk. IHSG itu sekarang ini banyak ditopang oleh lokal yang banyak investasi dan trading di market Indonesia. Tetapi lokal ini banyak kan milenial yang bagi mereka untung 1-2% mereka jual. Jadi banyak kan IHSG naik dikit turun lagi, naik dikit turun lagi. Seperti yang kita lihat beberapa hari ini. Itu bro, mungkin ada tambahan, silakan. Iya. Jadi market kita sekarang ini banyak generasi corona ya. Jadi banyak investor-investor dan trader. Lebih tepatnya sih lebih banyak trader ya daripada investor ya. Karena kan Betul. mindsetnya kan beda. Investor kan kita beli sebuah saham karena fundamentalnya bagus, karena timingnya juga pas, jadi untuk jangka panjang ya, harganya juga cocok ya. Sementara kalau trader ini kan tadi kata Pak Kunar bilang 2%, 5% jual ya, profit taking, 2%, 5% profit taking ya. Tapi kalau misalnya minus 2% gak di-cutloss, disimpan aja nyangkut. Iya, udah. Iya. Awalnya dia mau trading, begitu nyangkut, ya udahlah, gue invest aja. Itu seringkali terjadi. Ya. Ya, jadi memang kalau kita bicara time frame dari trading dan investing juga ini mungkin banyak teman-teman yang suka keliru ya, Pengennya dapat untung cepat, pengen dapat cuan cepat ya. Tapi harus bisa bedain antara invest dan trading. Kalau kita trading, memang time frame-nya cepat, harian, mingguan gitu, sudah beli dan sudah jual. Bahkan kalau kita bicara scalping dalam 1 hari itu bisa ada beberapa transaksi bahkan gitu kan. Tapi kalau kita bicara invest, itu kan kita nggak 1-2 hari kemudian jual, itu bukan investasi namanya gitu. Kalau kita invest kan time frame kita pasti bulanan ya. Bahkan kalau kita ikutin value investingnya Warren Buffett, di mana dia beli sebuah perusahaan untuk portofolio bisnisnya, itu bisa di hold sampai puluhan tahun gitu ya. Karena itu dia mau beli bisnisnya. Nah, di kita kan juga nggak mungkin kayak gitu. Makanya kenapa kita terapin time frame kita 6 bulan sampai 24 bulan. Nah, itu untuk apa? Untuk managing resiko yang kayak kita bicara kemarin, managing resiko, ya kan timing itu time frame 6-24 bulan itu di mana secara jangka panjang kita tahu bahwa harga saham akan mengikuti kinerjanya. Jadi kalau saham-saham yang sekarang harganya ada di bawah kita bisa sebut under value, secara jangka panjang dia akan mengikuti value sebenarnya, dia akan naik gitu mengikuti itu. Tapi secara jangka pendek dia akan fluktuasi kan? Ya, betul. Karena banyak orang-orang trading gitu, 2% beli jual lagi ya kan, naik beli jual lagi, kayak harganya nggak naik-naik jauh gitu. Betul. Makanya di HBC kita tidak mengajarkan tentang value investing ya. Karena kenapa? Kita melihat bahwa sulit untuk kita praktekkan ya. Karena ya mungkin kalau anda dengar, baca segala macam, wah pengen kayak Warren Buffett, kaya ya, kemarin untung berapa ribu triliun ya. Untungnya triliunan ya, seribu triliun lebih dari saham Apple ya. Atau orang juga bilang pengen seperti Lo Keng Hong ya, yang kaya dari pasar modal, punya uang triliunan di pasar modal sebagainya. Oh well, kalau punya cita-cita pengen seperti mereka, ya sah-sah saja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sanggup melakukan apa yang mereka lakukan? Ya. Yang mereka lakukan adalah mereka beli saham, tunggunya 10-20 tahun baru dijual ya. Nah, kebanyakan kita nggak bisa, bener nggak? Kebanyakan kita, apalagi di Indonesia ya, itu seminggu 2 minggu nggak naik, dia udah bilang, gua udah nyangkut nih, padahal baru dia bilang mau invest ya, terus maunya investasi, terus maunya jangka panjang, tapi baru seminggu 2 minggu dia udah bilang dia udah nyangkut dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di HBC kenapa kita memperkenalkan active investing ya? Active investing artinya kita beli saham atau kita cicil saham yang kita perkirakan, ini perkirakan ya, karena tidak ada yang pasti, tapi perkirakan dalam waktu 6 bulan sampai 24 bulan kita bisa jual.
Ya, kita bisa jual untuk menikmati hasilnya. Tapi yang sangat penting adalah kita setelah jual ini uangnya ini kita belikan lagi saham baru supaya terjadi namanya compound interest. Ya, ini yang sebenarnya sangat powerful, sangat luar biasa. Ya, karena Albert Einstein bilang bahwa compound interest is the eight wonders of the world. Ya, keajaiban dunia nomor 8. Dan kalau Anda hitung secara matematika, kalau dia compound, dia berlipat, ya, itu kelipatannya luar biasa, Bu. Ya, kan 1 jadi 2, 2 jadi 4. Awal-awal kecil, ya. Itu dia 512, satu pos ribuan sekian, 4 ribuan, 8 ribuan. Nah, itu makin lama makin luar biasa, ya. Oke, Bro, lanjut. Ya, gitu. Jadi kalau kita bicara itu kan Warren Buffett kan ya sebenarnya strateginya kan beli perusahaan untuk portofolio dari bisnisnya kan. Dia sedang bangun holding company kan. Jadi dia lama gitu antara bisnis yang nggak dijual atau disimpan selamanya gitu ya. Nah kalau dari Pak Kunardi ini ya timing untuk jual tuh yang terbaik tuh sebenarnya kapan sih? Gitu. Kapan kita akhirnya jual saham-saham yang kita investasikan gitu? Oke, kita Halo. Ini mungkin kedengaran nggak, Bro? halo Pak Kunardi, terputus tadi. Ya. Tes. Nge-freeze. Hehe, terus lagi. Oke, welcome back. Udah. Masuk lagi. Oke, udah. Udah ya. Nah, sampai di mana tadi? Eh, Active investing ya. Nah, kalau di HBC sendiri kita punya analis internal yang sudah memberitahukan kita setiap saham yang dibeli itu ada namanya target price yang ditetapkan. Nah, biasanya Halo. perkiraan untuk mencapai target price itu ya itu berkisar 6 bulan sampai 24 bulan ya. Nah, kenapa 6 bulan sampai 24 bulan? Karena halo, masih ini nggak? Putus-putus nggak, Bro? Ya, tadi putus-putus ini baru mulai lancar lagi. Ah, Tadi recap yang gue dengar adalah kalau di HBC ada target price dan target price itu biasa diperkirakan capai 6 sampai 24 bulan. ya, 6 sampai Halo. 24 bulan ya atau 2 tahun. Kenapa 6 sampai 24 bulan? Karena masih reasonable, masih bisa kita proyeksikan, kita bisa lihat ya. Karena begini, kenapa HBC tidak setuju dengan value investing? Ya. Ini pertanyaan bagus. Kenapa HBC tidak setuju dengan value investing? Karena HBC melihat bahwa dunia berkembang dengan sangat pesat, ya, terutama di zaman internet sekarang. Ya, hal yang paling simpel kita bisa lihat dari handphone misalnya. Ya, handphone kalau Anda ingat, handphone itu 20 tahun yang lalu, ya, tahun 2000, ini udah 2022 loh Bapak Ibu. Ya. Tahun 2000, semua orang rata-rata yang punya handphone, itu mereknya Nokia. Ya. Masih ingat nggak, Bro? Punya Nokia nggak, Bro? Punya, Halo? punya Nokia. Nah, ya. Handphone sisi tahu Nokia, mah. Connecting People, ya, ada yang pokoknya yang kecil-kecil, terus mainnya yang ular itu ya. Ya, terus Iya. ada Nokia pisang, Nokia sejuta. Saat itu penjualan handphone di dunia itu saya dikuasai oleh Nokia. Nah, ketika Nokia sedang berkembang, ya, tiba-tiba muncul BlackBerry. Ya, Anda yang masih ingat BlackBerry, ya BlackBerry itu dulu kita nggak minta nomor telepon, kita minta PIN BBM. Ya, kalau Anda masih ingat ya. Nah, ketika muncul BlackBerry, Nokia berpikir bahwa BlackBerry mah perusahaan kecil, ya. Nokia sudah menguasai dunia, 80% perdagangan handphone di dunia ini dipegang oleh Nokia dan sebagainya. Tapi begitu BlackBerry muncul, tidak lama kemudian tiba-tiba orang mulai ganti BlackBerry. Orang ketika ganti handphone, mereka ganti BlackBerry. Dan dalam waktu yang boleh dibilang cukup singkat, ya, karena ini permainan dunia loh ya. Tiba-tiba orang sudah nggak pakai Nokia, semua
tiba-tiba ganti handphone BlackBerry, ya. Dan BlackBerry tiba-tiba menjadi perusahaan kelas dunia yang menguasai 70-80% perdagangan saham, perdagangan handphone, ya. Itu dalam waktu yang sebenarnya cukup singkat, ya, 10 tahun kurang lebih. Nah, waktu BlackBerry sedang berkuasa, ya, tiba-tiba muncul Android kan dengan Samsung, ya, kemudian iPhone, ya, mulai muncul. Dan mungkin waktu itu siapa nih, nggak bagus ya, apalagi dulu kalau Anda ingat, kan dulu kalau BlackBerry itu padnya bisa disentuh ya, kalau ini kan nggak disentuh ya, jadi mereka berpikir bahwa nggak bakal mungkin lah orang mau pakai ya kan, karena nggak ada feel-nya, nggak dapat feel-nya, susah katanya. Jadi BlackBerry tenang-tenang aja. Tapi ternyata Bapak Ibu dalam waktu yang sangat singkat tiba-tiba Samsung dengan Android, kemudian iPhone dan sebagainya, tiba-tiba BlackBerry. Dan dalam waktu yang singkat ya, Anda lihat hari ini siapa yang pakai BlackBerry? Kemarin saya baca berita BlackBerry sudah disuntik mati. Ya, Anda bayangkan itu perusahaan kelas dunia ya. Dalam waktu yang sangat singkat sebenarnya kejayaannya dia tiba-tiba hilang dan sekarang nggak ada orang yang sudah pakai BlackBerry. Nah, itu perkembangan zaman yang tren, yang kita bilang tren yang kalau Anda investasi sangat penting Anda perhatikan. Ya. Di saham pun sekarang terjadi perubahan, ya, ada tren baru. Sekarang misalnya contoh trennya adalah bank digital, itu mungkin sesuatu yang baru, ya, dan masih banyak yang lain. Sehingga kalau kita membeli sebuah saham dan kita tunggu 10 tahun lagi, jangan-jangan perusahaannya udah hilang, ya. Coba Anda lihat ya, dulu saya ingat tuh, dulu saya sempat mau beli mau beli taksi apa itu, taksi yang putih itu namanya Express. Taksi Express. Ya, taksi Express. Dulu bagus, lagi sedang pengembangan. Wah, saya lihat, wah, ini bagus nih. Mungkin dia bisa mengalahkan Bluebird, ya. Tiba-tiba begitu apa itu? Dulu apa namanya sih sebelum Gojek sama Grab, Uber. Nah, Uber. ya, begitu Uber masuk, ya kan mulai heboh. Dulu kan taksi banyak ya, ada Taksiku, Bluebird, ada Gamya, ada macam-macam. Begitu Uber mulai masuk, kemudian diikuti oleh Grab, Gojek, segala macam. Anda coba lihat, sekarang mana ya? Boleh dibilang sekarang yang sanggup bertahan itu pun cuma tinggal Bluebird. Dan Bluebird pun sebenarnya sebagian sahamnya sudah dibeli sama Gojek, ya. Ya itu perkembangan zaman. Jadi kalau Anda bayangkan dulu perusahaan besar 10 tahun lagi mungkin perusahaannya udah nggak ada. Makanya sangat penting waktu, timing itu sangat penting. Makanya di HBC kita cuma tetapkan sekitar 2 tahun supaya karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi 5 tahun, 10 tahun, makin lama sebenarnya resikonya semakin besar. Kalau kita cuma 1-2 tahun, at least kita masih bisa lihat 1-2 tahun ini kalau terjadi perubahan pun perubahannya belum signifikan. Kita udah bisa tahu ada tanda-tanda saingan baru, yang tren baru yang akan terjadi, sehingga kita masih sempat untuk jual sedikit atau cut loss sedikit, tapi bisa beli yang lain yang kemungkinan naiknya lebih panjang daripada kita beli sekarang untuk 10 tahun lagi, jangan-jangan perusahaannya udah hilang, duitnya hilang. Gitu bro, panjang lebar nih bro. Ya, agak putus-putus, tapi kurang lebih harusnya dapat ya esensinya ya, bahwa kayak kita ingat tadi dulu Nokia merajai pasar handphone, kemudian muncul BlackBerry yang tiba-tiba dalam waktu singkat BlackBerry juga menguasai pasar handphone di seluruh dunia, dan tiba-tiba muncul Android, ya, muncul iPhone, yang sekarang BlackBerry sudah disuntik mati dan iPhone sekarang menjadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia, ya, perusahaan pertama yang masuk valuasinya 3 triliun US dollar, ya. Udah beli nggak sahamnya tuh? Mantap. Nah, itulah ya yang salah satu yang bikin portofolio dari Warren Buffett melambung tinggi. Ya. Saham saya di Berkshire Hathaway di antara yang lain kurang bagus, yang Warren Buffett bagus banget tuh. Dapat tuh sekitar berapa belas %. Ya, dia performanya lagi bagus banget.
Iya. Nggak ya, jadi itu gitu ya. Jadi nggak bisa kita berharap beli saham terus kita dalam jangka waktu panjang, apalagi selamanya kita diemin gitu ya. Ya, kayak kemarin kalau kita ngobrol kayak LPPF gitu kan, saya sempat beli LPPF di harga lima belas Ya, ribu ya. atau 20.000 saya lupa, dan sekarang harganya udah di angka 1.500. Nah, itu kan perubahan dari bisnis, perubahan dari konsumen, di mana kalau kita diamin aja saham itu, ya udah sekarang nggak ada nilainya ternyata. Jadi apa yang berjaya saat ini belum tentu akan berjaya 3 tahun atau 5 tahun dari sekarang gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi itulah kenapa penting timing beli dan timing jual. Beli pada saat kita tahu perusahaannya akan berkembang, dan pada saat dia under value, terutama in time of crisis yang kita tahu perusahaan ini bagus, sahamnya turun cuma karena lagi krisis, karena orang narik duit. Nah, itu saat yang lagi sale bisa masuk, dan kita jual ketika perusahaannya sudah naik cukup tinggi, ya kita jual gitu. Dan juga terutama ketika ketika kita sudah mulai membaca tanda-tanda akan ada krisis, itu juga saat yang bagus untuk exit, untuk cash in semuanya. Ya, jadi buat Betul. teman-teman juga perlu tahu bahwa sometimes cash is also a position. Jadi nggak harus kita selalu ada di dalam bursa. Ya, saat paling penting itu sebelum krisis megang duit cash itu wah, aman banget. Ketika indeks jatuh, saham-saham bagus diskon, nah kita punya duit cash banyak untuk bisa beli-beli gitu. Nah, ya buat teman-teman yang mau nanya-nanya silahkan silahkan tanya, diketik di bagian ini nih, ada question, teman-teman tinggal klik icon question, nanti ketik di situ, nanti kita bisa baca gitu ya. Silakan. Ya. Sorry bro, Dari ini Pak David putus-putus tempat Prayuda. saya. Iya, iya, iya. Dari Pak David Prayuda, maaf coach, mau menanyakan ulang live IG kemarin yang disampaikan coach Johan. Yang bagian mana silakan. Kemarin error pada saat akhirnya, jadi kita nggak punya rekamannya. Jadi silakan ditanyakan ulang ya, silakan tanyakan ulang. Gimana nih Pak Budi. Pak Konardi? Antam gimana Kak? Saatnya masuk kah? Nah, Antam sih, kalau Antam kita tidak anjurin untuk invest ya, karena Pak Gary, ini kita kalau di HBC kita membedakan antara invest dan trading ya. Kalau Anda pemula, kita sarankan sebenarnya lebih ke invest. Kenapa? Karena invest itu kita beli perusahaan yang punya fundamental bagus. Memang malam hari ini kita cerita soal bahwa meskipun Anda beli perusahaan yang fundamental bagus, Anda juga harus perhatikan kapan saat masuk dan kapan saat keluar ya. Nah, sementara Antam tidak kita anjurkan untuk invest karena dia cycle ya, apa, cyclical. Artinya dia ada masa dia naik, ada masa dia turun. Nah, sehingga Antam itu kalau Anda mau beli Antam itu lebih cocok untuk trading daripada Anda invest ya. Kalau trading selain dari fundamental, Anda harus juga perhatikan teknikalnya. Nah, saya nggak mau ngomong di sini karena kalau saya sekarang anjurin Anda beli Antam ya. Tapi kalau Anda tidak tahu kapan jualnya, bisa-bisa dia naik hari ini atau naik besok, dia naik terus dia turun terus. Nah, nanti begitu turun terus Anda nyangkut terus Anda nyalain saya ya. Nah, buat teman-teman yang misalnya mau trading, kita sebenarnya ada kelas trading ya. Anda boleh tanyakan ke apa di hotline kita atau di nomor kita kapan ada kelasnya ya. Kita setiap minggu sebenarnya selalu ada kelas untuk pembelajaran, baik ada kelas untuk invest maupun ada kelas untuk trading ya. Semoga menjawab Pak Gary. Ya, ya. Oke, Pak Kunardi, ada ingat nggak cerita Ko Johan tentang yang saham BBNI yang beli tahun 98, yang dapat kertas itu, terus sekarang ketika mau dijual malah rugi? Karena saya nggak hafal ceritanya. Ini ada yang mau nanya, kok bisa begitu? oh iya, ini saya juga dapat kabar sih kemarin ya, diurus sama tim kita. Ada orang yang beli saham BBNI ya dari zamannya masih pakai sertifikat. Beli saham tuh pakai sertifikat ya, karena dulu belum digital, sekarang sudah digital. Nah, dia beli BBNI itu 3 tahun yang lalu, dan dia pikir udah beli 30 tahun, dia pikir, wah, cek, ternyata malah turun ya. Dulu dia beli satu lot itu 7 ribuan, sekarang satu lot jadi 4 ribuan, malah dia rugi, bukannya untung ya.
Nah, nanti kalau detailnya sih ada di Pak Johan dan tim ya. Saya nggak terlalu tahu detail, tapi secara dengar itu cerita dari Pak Johan kemarin. Ya, semoga cukup jelas. Ya, agak-agak Oke, putus-putus. Cuman lanjut. kalau yang saya dengar tadi tahun 98 dia beli kalau nggak salah di harga 7 ribuan ya dari Pak Kunardi bilang ya. Pokoknya dia beli di Ya, harga tinggi ya. Ya. Ya, pokoknya iya, tahun 98 dia beli di harga tinggi, kemudian hari ini kalau dijual malah merugi gitu ya. ya, Gitu. Jadi balik lagi kayak mungkin ini pertanyaannya lanjutannya padahal sekarang saya cek saham harga BNI naik ya. Memang betul makanya itu kenapa dalam jangka pendek harga saham itu kan pasti sangat fluktuasi ya, kapan dia naik, kapan halo, dia halo. turun. Makanya timing itu penting gitu, timing itu penting. Nah, ya tadi kalau dari cerita tadi dia beli tahun 98 itu harganya sangat tinggi ya, harganya sangat tinggi dan sekarang harganya tidak setinggi itu. Cuman di harga berapa saya juga kurang tahu ya. Nanti tanya Ko Johan ya. Tapi di situ pelajarannya adalah ketika harga saham itu sudah cukup tinggi dan kemudian terjadi perubahan arah tren yang tadinya dari uptrend, ya kita sebutnya adalah biasanya kalau uptrend itu kan ingat aja bull ya, nyeruduk ke atas gitu ya, bullish ya. Dan ketika dia dari bullish mau berubah arah ke downtrend, yaitu kalau kita ingat aja beruang ya, suka nyakar gitu ya, bearish gitu ya. Nah, ketika terjadi perubahan arah dari bullish ke bearish, nah, disitulah saat sebenarnya kita udah bisa cash out, sudah bisa take profit, ya, profit taking. Ya, sudah bisa take profit taking, ya sudah bisa menikmati keuntungan. Ya, itu salah satu timing untuk exit gitu ya. Nah, sampai ini juga ada pertanyaan nih dari tadi saya lupa. Dia nanya Bu Florensi ya, pada saat krisis bagaimana kita tahu saatnya untuk mulai beli saham yang didiskon atau saatnya cash out gitu ya. Kalau misalnya saat krisis kan dia sahamnya turun terus tuh. Ya, itu artinya saat trennya lagi bearish ya, saat trennya lagi bearish. Kalau saat trennya lagi bearish ya kita lagi statusnya mantau pasar. Kenapa? Karena dia lagi jatuh terus. Prinsipnya adalah jangan tangkep pisau yang sedang jatuh gitu. Ya kalau pisau lagi jatuh kita nggak tangkap, kita tunggu pisaunya jatuh dulu, jatuh di lantai, tergeletak baru kita ambil pisaunya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi kita membaca pasar. Kita analis juga nggak punya kemampuan untuk memprediksi, untuk tahu secara persis kapan di bawah atau kapan akan balik, kita nggak pernah tahu. Tapi tugas kita adalah untuk membaca kondisi pasar. Pasar lagi kasih sinyal apa nih? Oh masih bearish, oke kita lihat dulu. Oh masih bearish, kita lihat dulu. Nah ketika pasar mulai kasih lihat sinyal, oh ini kayaknya mulai bullish nih, mulai terjadi perbaikan nih. Nah kita jangan buru-buru masuk dulu, kita tes dulu, benar nggak nih? Benar-benar bullish atau cuman singkat doang gitu, cuman sebentar terus dia turun lagi. Nah, kita harus benar baca pasar itu. Ketika kita confirm pasarnya sudah mulai balik arah, nah disitulah kita bisa masuk gitu ya. Di situ kita mulai bisa beli saham-saham itu. Atau kalau teman-teman Ya, modalnya banyak, ketika kita bisa investing kan cicil secara berkala. Nah, pada saat turun ya Anda bisa juga cicil averaging down. Tapi itu pilihan gitu ya, pilihan balik lagi. Gitu. ya. Dan mungkin buat teman-teman juga tambahan sedikit, ketika Anda mantau pasar, sangat penting juga Anda baca berita, ya, baca berita, dengar berita dan segala macam. Apalagi di zaman sekarang, perubahan itu bisa terjadi dalam waktu yang singkat. Begitu ada sentimen-sentimen yang bagus, ya. Misalnya kalau sekarang contoh ya, ketika terjadi krisis karena corona, ya, berita-berita bagus itu seperti vaksin sudah mulai ditemukan, atau hari ini Hmm. ada mulai pemerintah ada booster untuk mereka yang sudah vaksin 2 kali, ada booster untuk bisa itu tren berita-berita positif ya. Makanya di HBC Bapak Ibu, kita tidak hanya melihat analisa secara fundamental atau kita tidak hanya analisa secara teknikal, kita ada analisa tambahan yang ketiga namanya analisa sentimen. Nah, analisa sentimen itu melihat berita-berita, apakah ada kebijakan-kebijakan pemerintah, ataukah ada berita-berita apa yang penting bagus, misalnya vaksin sudah ditemukan, obat corona sudah ditemukan, ya, dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, ya, ketika ada varian-varian yang baru ternyata lebih mematikan dan sebagainya. Ya, amit-amit sih, tetapi itu bisa menjadi kata kalau itu bisa membuat IHSG turun. Ya, jadi Bapak Ibu penting
membaca berita, mengikuti berita, ya. Oke, lanjut. Ya, betul. Jadi yang tadi Pak Kunadi cerita bahwa kita tidak hanya menganalisa dari sisi fundamental, kita juga menganalisa dari sisi teknikal, yaitu pergerakan harga, gitu ya. Dan juga kita menganalisa dari sisi sentimen, gitu ya, sentimen. Sentimen itu kan adalah berita-berita yang ada di luar ya. Nah, salah satunya yang tadi saya sebutkan sinyal ya. Jadi kita punya sebuah apa ya istilah yang kita sebut namanya katalis ya katalis. Jadi kalau teman-teman sering ketemu katalisnya apa nih? Katalisnya apa nih? Jadi katalis itu adalah pemicu yang akan bisa menggerakkan harga. Ya antara harganya naik luar biasa atau turun luar biasa. Itu disebut katalis. Kayak kalau kita bicara balik lagi ke tahun 2020 ya ketika harga saham masih fluktuasi banget gitu. Di akhir 2020 saya lupa di bulan apa itu tuh ada salah satu katalis yang sangat powerful yaitu vaksinasi. Ya ketika vaksinasi sudah mulai muncul vaksin terhadap dari COVID, orang-orang sudah mulai berpikir ke depan, melihat pasarnya sudah mulai bergairah. Nah, itu ada sebenarnya katalis yang bagus banget untuk market IHSG waktu itu. Ya, jadi katalisnya vaksin. Nah, kita bisa lihat di akhir 4 bulan terakhir di tahun 2020 itu naiknya luar biasa indeks gitu. Dan saham-saham juga banyak yang naik sekitar 70%, 80% hanya dari 4 bulan itu aja gitu ya. Dan dari 4 bulan itu ya, banyak juga teman-teman saya yang profitnya bisa 100% gitu dari 4 bulan itu. Nah, itu adalah salah satu yang kita lihat katalis ya dari sisi sentimen gitu. Maka itu penting juga ya untuk bisa membaca sinyal, gitu, membaca sinyal dari pasar. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutan bisa dibacain ya Bro? Gue nggak terlalu. Oke, Pak Gary PS nih, Pak Gary PS. Oke, thank you kakak. Kalau Unilever, kenapa turun terus kak? Bahkan sebelum pandemi 2020. Itu jelas, clear. Kenapa naik turun terus? Karena dari sebelum 2020, dia sudah naik cukup tinggi. Ya, dia sudah naik cukup tinggi. Sudah naik luar biasa. Dan pada saat itu naik luar biasa, orang-orang sudah mulai profit taking. Jadi itu sebagai salah satu pemicu awal. Ya, pemicu awalnya karena profit taking. Ya, profit taking, harganya turun. Kemudian kena pandemi lagi. Kena pandemi lagi, orang mulai jual lagi. Ya, ketika ekonomi. Kemudian pada saat itu juga daya beli masyarakat turun, kena lagi. Terus kemudian harga CPO naik, kena lagi. Terus daya beli orang udah baik, udah pulih, orang udah mulai masuk ke saham. Nah, orang bukan masuk ke sektor consumer goods, orang masuk ke sektor yang lagi seksi saat itu. Ya, sektor tambang, ya, sektor perbankan, sektor teknologi. Nah, itu sektor-sektor yang lagi seksi. Terutama sektor kesehatan, ya kan? Juga salah satu sektor yang seksi. Jadi duitnya larinya ke sana. Ya, jadi itu analisa secara umum tentang Unilever. Ya. Kalau ditanya secara fundamental gimana, saya bilang Unilever secara fundamental masih bagus, tapi secara timing dia masih downtrend dan saat ini masih sideways, ya masih sideways gitu ya. Jadi belum ada katalis atau sinyal-sinyal yang akan menunjukkan dia akan reversal, ya belum ada sinyal. Tapi secara harga saat ini masih tergolong murah, cuma tinggal pertanyaannya kapan naiknya kita belum tahu, gitu aja. Tadi saya tempat baca ada yang tanya soal CTRA ya. Di question sih nggak ada. Teman-teman yang mau nanya di question ya biar kita gampang bacanya. Karena kalau yang di komen itu kita susah banget nge-scrollnya gitu. Iya, Kalau bisa di kelihatan. susah ngebacanya. Kalau di question ini ada Om, kapan ada masterclass investing? Mau ikut? Aku nanya di WA admin nggak dijawab, tirit doang. Minggu Masterclass depan sih investing kayaknya ya ada ya kelas di investing. Februari ya kita yang investing. Minggu depan kayaknya ada Senin. Itu kelas online. Jadi kita ada kelas online, ada masterclass. Ya, kelas Ya. online minggu depan ya kita jalan ya, Senin depan silakan itu kalau tertarik. Terus kita juga ada masterclass di Februari. Bro, halo. Ya, Ini di saya putus-putus lagi nih. Nggak terlalu jelas. yes. Ini nggak tahu pengaruh cuaca atau sinyal nih. Ya. Silakan. Oh, ini ada Nah, Florensi. muncul nih. Florensi tanya,
CTRA kok masih turun terus, Coach? Ada apa gerangan? Ya, Mm-mm. ya kalau sektor properti sekarang ini kan orang masih tahan duit ya, masih belum apa beli properti ya. Memang sebenarnya kalau dilihat dari kondisi krisis ya, harga properti belum naik. Ya. Tetapi sekarang orang untuk beli properti kan butuh dana yang besar ya. Nah, karena kondisi belum oke ya, pekerjaan, bisnis dan sebagainya belum running, ekonomi belum running, biasanya sektor properti belum bergerak ya. Biasanya sektor properti belum bergerak. Yang justru bergerak sekarang ya sektor-sektor seperti perbankan, terutama ya bank-bank digital ya. Nah, sehingga kalau Anda tanya kenapa CTRA masih turun terus dan sebagainya, menurut saya sangat wajar, sangat normal. Dan untuk CTRA, kalau memang sekarang lagi turun cukup dalam, ya, saya belum lihat chart sih, ya karena saya nggak setiap hari saya trading, ya. Sebenarnya ini kesempatan untuk beli, ya, kesempatan untuk beli, kesempatan untuk nyicil. Karena CTRA, menurut saya itu saham yang cukup bagus untuk Anda beli untuk investasi ya. Oke, semoga menjawab. Ya, belum waktunya naik. So, kalau buat nyicil sebenarnya kesempatan. Oke. Ya, ya kurang lebih ya kayak dijawab Pak Kunardi ya, CTRA kan sektor properti ya. Sektor properti kan salah satu yang kita harus pikirin. Orang masih melihat suku bunga, orang masih lihat suku bunga. Terutama saat ini kan The Fed, kalau kita lihat di Amerika, ya kan itu acuannya kan selalu ke Amerika suku bunga ya. The Fed kan lagi mau melakukan peningkatan suku bunga ya, ya peningkatan suku Tapering. bunga. Jadi ya taperingnya sudah mulai ditarik, ya taperingnya sudah mulai ditarik, ya mereka juga sudah mulai meningkatkan suku bunga. Jadi masih banyak investor-investor kita yang mau masuk ke dalam sektor properti itu masih wait and see statusnya gitu ya, masih wait and see. Jadi lebih baik narik uangnya taruh di sektor lain yang lebih hot saat ini, lebih tren saat ini. Itu. Dan juga kalau kita bicara dari sisi bisnisnya, ya CTRA dari sisi bank, land banknya sih masih bagus, masih banyak CTRA, BSDE gitu ya. Dari sisi land banknya masih bagus, masih banyak. Tapi dari sisi karena bisnis mereka kan kebanyakan bisnis jual komersil ya, properti rumahan ya kan. Jadi untuk dari sisi bisnis jual rumahnya, mungkin banyak juga orang-orang customer-customernya masih banyak kan wait and see gitu. Ya, saya coba baca ya. Pak, Oke. BRI Syariah hari ini Nah, ARB penyebab utamanya apa ya? Karena secara fundamental bukannya bagus. Nah, kalau di HBC, Pak ini yang tanya BRI Syariah, kalau HBC kita belum menganjurkan untuk membeli saham BRI Syariah ya. Karena kenapa? Kan BRI Syariah memang secara market pangsa pasar ke depan BRI Syariah mungkin bagus ya, mungkin bagus karena 90% penduduk Indonesia muslim ya, dan ekonomi syariah diperkirakan akan naik. Tetapi menurut saya untuk saat ini BRI Syariah belum terlalu bagus investasi. Mengapa? Pertama karena BRI Syariah kan baru bergabung ya. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa itu perusahaan sebesar BRI Syariah ketika digabungkan. Jadi BRI Syariah kan adalah bank-bank syariah yang digabungkan oleh pemerintah untuk menjadi satu entity, menjadi bank syariah ya, BSI sekarang. Nah, proses penggabungan itu tidak terjadi dalam semalam atau sehari dua hari ya. Anda bayangkan kalau dulu ada misalnya katakan ada beberapa direktur utama dari bank-bank kecil, bank-bank syariah kecil. Sekarang begitu digabung, siapa yang jadi direktur utama, ya kan? Siapa yang jadi manajer ini, manajer itu dan segala macam. Itu proses penggabungannya tidak segampang membalik telapak tangan, ya. Itu butuh proses yang cukup panjang, ya. Sehingga untuk saat ini masih dalam proses penggabungan. Makanya dulu ketika BRI Syariah lagi heboh-hebohnya, naik tinggi-tingginya segala macam, kita di HBC udah bilang, jangan beli BRI Syariah. Naiknya sudah terlalu tinggi ya. Kalau Anda beli saat itu, Anda akan nyangkut dan terbukti ya, banyak yang beli pada saat di harga tinggi
ternyata wah BRI Syariah turun drastis ya. Nah, demikian juga sekarang ini dari hasil laporan keuangan secara sekilas ya, saya belum tahu detailnya, tetapi dari laporan keuangannya sebagainya, BRI Syariah belum terlalu menarik untuk Anda investasi. Ya, jadi kalau dia hari ini ARB, menurut saya wajar-wajar saja. Ya, tidak ada yang heboh ya. Kalau BCA ARB, nah saya heboh ya. BRI ARB saya heboh ya. Karena kenapa? Karena BCA kapitalisasi pasarnya 800 triliun rupiah. Ya, Anda bayangkan 1 triliun itu 1000 miliar. BRI kalau nggak salah sekarang kapitalisasi pasarnya 600 triliun ya. Jadi kalau dia ARB saya heboh ya. Tapi kalau BRI Syariah saya rasa sekarang kapitalisasi pasarnya belum 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 terlalu signifikan ya. Ini masih proses penggabungan ya. Kadang-kadang butuh waktu bisa 1-2 tahun penggabungan baru benar-benar bisa jalan karena perusahaan besar, big company ya. Oke, lanjut Bro. Ini waktu tinggal Lanjut. 3 menit nih kan. Oke, ya, 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 ya. Nggak berasa, ya. Ini Nggak pertanyaan berasa. Pak Firman ya, tapering, apakah akan berdampak pada IHSG nanti, ya? Tapering. Tentu kalau ditanya apakah tapering akan berdampak, pasti akan berdampak, pasti luar biasa. Buat teman-teman yang nggak paham apa itu tapering, jadi selama tahun 2020 kemarin, selama masa pandemi kemarin ya, tahun kemarin, itu bursa saham di Amerika itu naik luar biasa. Mereka bullish banget, luar biasa. Itu kenapa bisa begitu? Bukan karena ekonomi mereka bagus, tapi karena the Fed, bank apa ya, BI-nya, Bank Indonesia-nya mereka gitu ya. Ya, jadi bank the Fed-nya mereka, bank sentralnya mereka, bank sentral Amerika, itu mensupport habis-habisan. Mereka kasih likuidasi uang segala macam, mereka support habis-habisan. Istilahnya mereka jadi tangan penopang gitu loh, supaya bursa bisa naik. Ya, jadi itu yang dilakukan, disebut tapering gitu ya. Mereka mengeluarkan uang yang luar biasa untuk support, untuk menopang bursa marketnya mereka. Nah, di tahun ini mereka kan mulai mengurangi tapering itu, akan mengurangi duitnya itu. Mereka akan mengurangi supportnya itu. Bahkan suku bunga perlahan-lahan juga akan mulai naik lagi. Nah, jadi apakah akan berpengaruh? Pasti akan pengaruh. Nah, kita nggak tahu nih, kalau misalnya market Amerika nanti terjadi koreksi besar-besaran akibat dari tapering itu dikecilkan, kita nggak tahu. Apakah nanti akan ada koreksi besar atau koreksi menengah, kita nggak tahu. Tapi pasti koreksi itu akan berdampak ke IHSG kita. Nah, dampaknya apa? Kita juga belum tahu. Satu, bisa jadi karena mereka di sana terkoreksi lumayan dalam, mereka tarik uang, mereka cari market yang lagi berkembang. Nah, sebetulnya di Indonesia market energi, market teknologi lagi bagus, market keuangan masih bagus, mungkin mereka masuk ke sini, atau mereka dananya terpengaruh. Akhirnya mereka duit yang ada di Indonesia juga ditarik. Itu bisa jadi 2 skenario yang bisa terjadi sih.